Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas pembagian polinomial ya. Jadi bisa tulis ini pembagian, tulisannya susah jadi saya harus pembagian polinomial. Polinomial atau suku banyak. Kalau kita mengenal pembagian polinomial ini berarti kita mengilustrasikan dulu pembagian yang biasa ya. Seperti ini ya. Contoh gini. Kalau 9 dibagi 4, nah ini kan ada hasilnya ya. 9 bagi 4 itu kan 2. Nah, tapi di sini punya sisa. Ada sisa. Nah, sisanya berapa? Sisanya 1. Jadi ini sisa 1. Nah, dalam konteks nanti polinomial, maka nanti ini juga ada sisa ya. Nah, yang di atas ini nanti kan sebutannya sebagai PX-nya lah katakanlah ya, polinomialnya atau yang dibagi polinomialnya, misalnya PX nantinya ya ini kita saya ilustrasikan dulu. Yang 4 ini sebagai pembagi, nah pembaginya ya. Lalu yang 2 ini kan sebagai hasil bagi, dan yang 1 adalah sisa. Nah gitu ya, jadi ada sisa. Nah ini 1 ini sebagai sisa kalau ada, kalau tidak ada ya 0 ya. Kalau tidak ada sisanya 0, berarti ada sisa tapi 0 gitu, maksudnya ya, tepat gitu. Dalam konteks PX nanti polinomial seperti itu ya. Nanti kita ilustrasikan polinomial itu ke sini ya. Jadi misal X pangkat 3 plus 2x pangkat 2 dikurangi lah ya, dikurangi 5 ya, dibagi misalnya x plus 2. Nah seperti itu misalnya ya. Misalnya dibagi ini, kita akan mengerjakan ini dengan 2 cara. Yang pertama mungkin kita akan menggunakan cara yang klasik. Ingat ya, kalau pembagian di atas puluhan atau bentuknya puluhan, ratusan, seperti itu kita biasanya menggunakan istilah pembagian seperti ini, bukan? Nah seperti ini ya biasanya kita pakai. Nah, ini kita juga akan digunakan ya. Jadi cara memakai atau menggunakan cara seperti ini, nah sama juga nanti kita gunakan itu, misalnya x pangkat 3 plus 2x kuadrat seperti itu ya, min 5. Nah kita bagi, dengan x plus 2. Nah seperti itu ya. Jadi kita bagi x yang pangkat 3 dulu ini. Nah kita x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 dibagi x berapa? X pangkat 2 ya. Nah, kan x pangkat 3 dibagi x pangkat 2. Lalu x pangkat 2 itu dikalikan, setelah dibagi hasilnya, yang 2 jangan nggak usah dibagi 2, langsung saja ya. Jadi kan x pangkat 3 bagi x berapa? X pangkat 2. Lalu x pangkat 2 itu dikalikan dengan x. Nah, dikalikan sekarang kali x adalah x pangkat 3, dan x pangkat 2 dikalikan dengan 2 gitu ya. Ditambah 2x pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, ya, ini dibagi dulu seperti itu ya, sudah ya. Yang pertama ini dulu, x pangkat 3 bagi x adalah x pangkat 2, lalu dikalikan x pangkat 2 kali x pangkat 3, x pangkat 2 kali 2 adalah 2x pangkat 2. Setelah itu ini dikurangi sama, nah seperti itu ya, dikurangi. Nah, ini habis ya. Nah, kalau masih ada ke bawah terus. Ini kebetulan saya contohnya sudah habis, jadi ini sudah habis, dikurangi, tinggal min 5-nya ya, min 5 kurangi 0 jadi min 5 ya. Nah kalau seperti ini bagaimana? Ya sudah, nggak bisa dibagi lagi. Nah, hasilnya adalah ini yang terakhir. Ini dalam konteks pembagian namanya sisa. Nah, sisa. Lalu yang, nah ini kalau kita ilustrasikan ke situ ya. Lalu yang ini namanya apa nih? Hasil bagi.
dan yang ini pasti polinomialnya, dan X plus 2 adalah pembaginya kan begitu ya. Jadi ada istilah polinomial yang dibagi, lalu pembaginya hasil bagi dan sisa. Sama cara yang kedua, kita menggunakan istilah namanya tabel Horner ya, Horner. Nah, nanti silakan kalian menggunakan cara yang mana untuk bisa, tapi harus bisa Horner ya. Nah, sama ya, X pangkat 3 itu kita bikin pertama begini dulu, Horner. Nah, lalu kita tuliskan di sini ya. Nah, di sini koefisiennya berapa sini? X pangkat 3 1, X pangkat 2 2, lalu X pangkat 1 tidak ada 0. Nah, ini min 5 ya. Nah, lalu pembaginya gimana? Pembaginya X plus 2 ya, yang dihitung kalau X plus 2 itu hitungannya adalah min 2 gitu ya. Kalau X plus 2 itu min 2, karena mengilustrasikan itu X plus 2 sama dengan 0, jadi min 2. 1 gitu ya, 1 kali min 2 min 2, 0 kali min 2 0, lalu min 0 lagi, nah ini min 5. Nah ini bergerak itu ya, ini yang terakhir itu kamu tulis dulu ya, yang terakhir ini sebagai sisa, ini sisa ya. Lalu yang ini pangkatnya naik ya, ini pangkat X nya ini, yang pertama ini pangkatnya 0, yang ini pangkatnya 1, yang ini pangkatnya 2. Ternyata yang punya nilai ini, nah sehingga ini disebut sebagai hasilnya ya, X pangkat 2, sisanya kan 0 semua. Nah, jadi jawabannya sama ya. Kalau di ini terus lagi, yang ini adalah hasil bagi ya, sama ya hasilnya ya, hasil bagi, lalu sisanya itu min 5, sama dengan model seperti ini. Nah, ini sama. AX plus B ini sebagai pembagi. Nah, ini kalau seperti ini gimana? Nah, saya kecontohkan 2X pangkat 3, pangkat berapa saja, yang penting nanti kalian akan tahu ya. Pangkat 2 misalkan min X plus 4, ini contoh saja, dibagi 2X min 1. Nah seperti ini, biasa garis tabel seperti ini. Nah seperti ini ya, Horner. Lalu kalian tulis koefisiennya, koefisien dari masing-masing itu ya, di atas yang dibagi adalah 2 1. Nah, ternyata lengkap ya, pangkatnya berurutan 3 2 1 0, ini 4. Nah, yang di sini gimana? Nah, yang di sini adalah ini tidak sama ya, tetapi saya menganalogkan saja supaya mudah itu. Jadi 2X min 1 sama dengan 0. Nah, jadi 2X sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 1/2. Nah, ini yang ditaruh di sini gitu ya. Ini saya memudahkan saja. Nah, gitu. Seperti itu ya. Nah, itu kita coba cari. Nah, ini tambah, dan saya pakai warna beda supaya menarik ya. Ini 2 di sini, 2 kali setengah 1, tambah 1 2, 2 kali setengah 1 gitu ya. Dan lalu mana lagi ya? Nah, ditambah 0 kali setengah 0. Nah, ditambah 4. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan menentukan sisanya dulu. Jadi jangan lupa sisa harus disatukan supaya mudah saja. Ini sisa. Nah, sisa. Lalu yang 2, nah ini kita urutkan dulu ya. X-nya pangkat 0, ini supaya memudahkan juga. X pangkat 0. Ini X pangkat 1, nah ini X pangkat 2. Nah, lalu di hasilnya paling bawah, berarti turunkan saja langsung. Nah, ke bawah itu yang ini 2X pangkat 2 ditambah 2X. Yang ini 0 nggak usah ya, karena pasti 0 seperti ini. Jadi ini adalah hasilnya ya. Yang terakhir itu adalah hasil bagi. Nah, ini sebagai hasil bagi. Kita bahas soal.
Oke ya, nomor satu hasil bagi dan sisa pembagian dari, nah seperti itu, pembagian dari X pangkat 4 ya, ini saya tuliskan ya, X pangkat 4 min 5X pangkat 3 5X pangkat 3 lalu plus 2X pangkat 2, lalu di sini plus X min 1 dibagi X plus 3. Nah ini kita gunakan cara Horner cepat, jadi nanti lebih cepat ngitungnya. Ini 1 min 5 2 1 min 1, ini berarti min 3 ya sebelah sini. Nah, selalu saya tuliskan warna ini. Ini 1 berarti ini min 3 min 8 ya, min 8 kali min 3 ini 24, ini 24 ditambah jadi 26 kali 3 berapa? Min 38 ditambah min 77 kali 3 231, jadi kalau ditambah 230 ya. Nah, oke. Betul. Jadi kalau lihat seperti ini nampaknya kita bisa menyelesaikan ya, ini sebagai sisa. Nah, sisa hasilnya memudahkan, ini X pangkat 0, ini X pangkat 1, X pangkat 2, ini X pangkat 3 gitu. Ini memudahkan aja ya. Jadi nanti hasilnya X pangkat 3 min 8X pangkat 2 plus 26X min 77 ya. Nah, sisanya 230. Oke, next soal nomor 2. Jika sisa pembagiannya itu X pangkat 3 min 2X kuadrat plus AX min 3 oleh bahwa ini X min 2 adalah 5. Enggak. Oke. Maka nilai A adalah, nah ini juga sebenarnya bisa kalian menggunakan tabel. Lalu kalian tulis di sini koefisiennya 1 min 2 A ini min 3 gitu ya. Nah di sebelah sini pembagian X min 2 berarti ini 2 ya. Nah 5-nya udah ada di sini. Nah gitu. Jadi kita geraknya mundur karena sudah ada nih ya. Min 3 tambah berapa hasilnya 5? 8. Berarti ini 8 ya. Kan gitu. Nah, jadi kita bergerak mundur. Lalu kita sekarang kali ya. Ini kan tetap 1 ya di sini ya. 1. Ini kan 2 kali 1 kan ya. Ini 2 di sini. Nah, plus 2 ini tambah 2 berarti ini 0. Nah, 2 kali 0 ini A. Itu benar nggak? Kita kalian cek. Jadi kita bergerak belakang depan gitu ya. Jadi di belakang dulu, lalu depan kan masih bisa sih karena kita bisa ngitung 1 kali 2 terus ditambah. Nah, jadi A tambah 0 itu A. Nah sekarang kita akan lihat di sini 2 kali A sama dengan 8. Jadi A-nya berapa? Itu maksudnya ya. Jadi kan ini kan kalau kita lihat ini ya kan di sini kan perkaliannya ya 2 dikali 4. Nah kan taruh di sini ya di 8 kan. Nah di 8. Jadi nanti kan istilahnya 2 kali A sama dengan 8. Nah A nya sama dengan 8 bagi 2 itu 4.
Nah, gitu ya. Kalau bentuknya kuadrat pembaginya, ya kita tinggal ditumpuk 2 kali bisa. Ya, misalnya ini di buku ada sebenarnya x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 2x min 1. Nah, dibaginya itu bentuknya kuadrat. Yang pertama kalian faktorkan dulu bentuknya kuadrat kalau dia bisa ya. Faktorkan dulu. Jadi difaktorkan dulu supaya menemukan hasilnya. Jadi misalkan dibagi oleh x kuadrat, misalnya kan bentuk kuadrat ya, x kuadrat lalu misalnya min x gitu ya, plus min x plus 1 plus berapa ya, min x min 2 lah ya, min x min 2 misalkan seperti ini. Nah, ini kan sulit nih. Nah, kalian yang pertama difaktorkan yang bagian bawahnya, penyebutnya ya. Di x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 2x min 1 per difaktorkan yang bawah itu adalah seperti ini. Jadi ini x, yang ini x ini berapa? 1 2 min plus itu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi faktorkan dulu, lalu kalian bagi 2 kalinya ya. Ditumpuk saja. Jadi caranya sama. Jadi seperti ini dulu. 1 ini kan pangkatnya 4. 4 kan 3-nya nggak ada ya. Nah, perhatikan pangkatnya 4 tuh 3-nya nggak ada. Nah, perhatikan nih pangkatnya 4 yang ini. Nah, langsung 2, langsung 1. Berarti untuk tulisannya ini 0 ya, pangkat 4 0, yang 3-nya nggak ada. Lalu setelah ini min 3, lalu di sini berarti yang ini kan pangkat 1 nih, berarti ini dapat 2 lah ya, ini 1. Nah, ini tetap 2. Lalu sama seperti tadi, ini 1, ini kali 2 ya, kali 2, ini 2, terus itu 4, lalu di sini berapa? 1, lalu 2, 4, sini 4 kali 2 ya, 8 ya, 8. Nah, ini sama dengan 7. Nah, ini sebagai sisa ya, sisa yang pertama. Nah, dari sini lalu turunkan lagi. Nah, turunkan sekali lagi untuk yang negatif satunya, min satunya. Min 1. Ya, untuk min satunya kan ini kan baru 2 ya, baru 2 ya. Nah, 2-nya karena min satunya. Sama ini 1. 1, lalu di sini berapa? Min 1. Di sini 1 dikalikan min 1, ini 0. 0 dikalikan ini sama dengan 0, lalu di sini tambah 4. Nah, ini yang terakhir 4. Kalau ditulis lagi nih x pangkat 0, x pangkat 1, ini x pangkat 2. Nah, dari sini lalu kita tulis hasilnya adalah x kuadrat plus x. Ya, ini hasilnya ya, hasil. Ya, ini saya ulangi lagi ya yang ini. Nah, ini saya udah tulis, ini lanjutan dari tadi ya. Ini biar paham, ketika belum selesai. Ini lanjutannya saya tulis ulang seperti ini. Nah, ini hasilnya. Hasilnya x kuadrat tadi paling akhir ini sebagai hasil ya. Jadi yang paling akhir ini sebagai hasil. Ini hasilnya ya, hasilnya x kuadrat plus x. Lalu sisa-sisa ini bagaimana? Sisa ini itu menentukan sisanya. Nah, ini kan sebenarnya kita tulis lagi bisa ya, x kuadrat plus x kuadrat plus x, lalu x min 2, x plus 1. Nah, 4x, ingat ya, ini 4 dikali 4 ini adalah 4 ini adalah sisa yang kedua ya, ini sisa yang kedua, yang ini kan sisa yang pertama. Nah, ini sisa pertama ya, ini sisa keduanya. Yang 4 sisa kedua dikalikan dengan x min 2.
X-2 adalah pembagi pertama. Ya, ini X-2 itu pembagi yang pertamanya. Pembagi pertama ya, X-2 kan di atas tuh. Nah, 7-nya itu berarti sisa yang pertama. Ini sisa pertamanya ya. Nah, dan hasilnya ternyata dihitung 4x ditambah 7 adalah 4x. Satu ini terakhir ini adalah sebagai sisa. Nah, ingat ini bentuk kuadrat ya, bentuk kuadrat. Kalau bentuk yang tadi linier sebelum ini ya. Udah ya. Lalu ini yang contoh berikutnya, ini dibalik sekarang. Sekarang dibalik, min satunya di atas ya, pembagiannya plus 1 dulu ya, plus 1 dulu. Apakah sama dengan yang tadi ya? Dulu, lalu tulis lagi seperti semula, lalu nih hitung min 1 bla 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 sampai ketemu min 5. Ini sisa yang pertama, sisa yang kedua 4 sama ya. Lalu dari sini hasilnya pasti sama nih, x kuadrat kemudian plus x. Nah, sisa yang pertama, sisa yang paling akhir, sisa gabungan, berarti 4 itu sebagai, ini 4 adalah sisa pertama dikalikan dengan pembagi pertamanya, X plus 1 ya. Pembagi pertamanya ditambah min 5 adalah sisa pertamanya, hitung bla bla bla, 4x ternyata sama. Ya, ternyata sama. Jadi boleh silakan kalian mau pilih dibagi yang mana dulu, asal prosesnya benar, caranya benar ya, hasilnya juga benar.